Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari tentang aplikasi turunan. Kemarin kita sudah pelajari tentang penerapan turunan untuk persamaan garis singgung, persamaan garis normal, kemudian titik stasioner dan jenisnya, dan juga kemudian nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih di aplikasi turunan atau penggunaan turunan. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar tentang menentukan nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup, kemudian menentukan jenis kecekungan fungsi kontinu, kemudian menentukan titik belok dari suatu fungsi kontinu, menggambar grafik fungsi, dan menyelesaikan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan turunan fungsi. Bisa limit fungsi atau masalah ekstrim, ya, maksimum atau minimum suatu soal cerita. Dan terakhir nanti tentang kecepatan dan percepatan. Oke anak-anak, kita mulai. Ya. Di sini kita akan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi pada interval tertutup. Coba kita lihat di sini. Interval tertutup itu maksudnya apa? Jadi kalau kalian perhatikan di dalam gambar ini X-nya berlaku untuk semua X elemen bilangan real. Di sini tidak ada batasan intervalnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita batasi di sini. Nah, awalnya ini kita punya di sini misalkan ada A, kemudian di sini ada B, ya. Ada B di sini B-nya. Nah, kemudian ada C, misalkan C-nya di sini. Nah, kemudian ada D, misalkan di sini ini. Nah, ya. Sekarang kita mau lihat pada interval-interval yang sudah kita punya ini, ya. Misalkan kita ambil intervalnya dari A sampai B, ya, dari A sampai B. Ya, pada interval A sampai B itu maksimumnya di mana? Ya, dari A sampai B ternyata maksimumnya di sini. Pada X2, ya, X2 ini merupakan titik balik maksimum dari grafik fx. Minimumnya di mana? Minimumnya dilihat, oh minimumnya dari A sampai B ini ternyata minimumnya bukan di X1. Minimumnya di B ini, ya. Ini minimumnya di sini. Nah, kemudian lagi misalkan kita ambil intervalnya dari A sampai C, ya, dari A sampai C. Maksimumnya di mana? Oh, maksimumnya ternyata di sini ini. Ya, maksimum yang besar di selang A sampai B ini. Nah, minimumnya di sini, di titik balik minimumnya. Nah, kemudian lagi misalkan kita ambil intervalnya adalah dari D sampai B ini. Dari D sampai B. Dari D sampai B ternyata tidak memuat titik balik maksimum, tidak memuat titik balik minimum, atau tidak memuat stasionernya, ya. Dari D sampai B ternyata ini maksimumnya di D, minimumnya di B. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi pada interval tertutup nanti tergantung dari intervalnya itu. Yang ada di dalam interval siapa saja, ya. Nah, tadi sudah kita lihat yang bisa jadi maksimum bisa jadi pada ujung interval pada A, minimumnya bisa pada B, bisa pada titik balik maksimum, bisa pada titik balik minimumnya. Nah, sehingga nanti untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu interval tertutup, nanti bisa kita lakukan beberapa hal. Yang pertama, ya, cara menentukannya adalah begini. Nah, cara menentukannya nanti kita pakai
yang pertama kali adalah, ya, tadi bisa jadi titik stasionernya merupakan nilai maksimum minimum, maka kita tentukan dulu di sini, tentukan nilai stasionernya, ya. Nah, nilai stasioner diperoleh dari F aksen X sama dengan K0 dulu, ya. Kemudian nanti akan kita peroleh X-nya. Kedua, nah, tentukan nilai pada ujung-ujungnya, ya. Nilai fungsi pada ujung-ujung interval, ya. Pada ujung-ujung interval. Jadi nyari FA-nya berapa dan FB, ya. Ujung-ujung interval. Misalkan ini intervalnya adalah A dan B ujung-ujungnya. 3. Kita bandingkan nilai tadi, nilai stasioner sama ini yang ada di ujung-ujung interval, ya. Bandingkan nilai dari tadi yang kita peroleh pada langkah 1 dan 2, ya. Kemudian pilih yang maksimum dan yang minimum, ya. Tentukan nilai maksimum dan minimumnya di sini, ya. Kita pilih di sini, ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini, ini ada contoh, ya. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 9x kuadrat plus 15x plus 4. Maka yang harus kita lakukan tadi apa? Kita lihat dulu di sini stasionernya, ya, untuk jawab ini, ya. Yang A berarti kita buat f aksen x sama dengan 0. Kita mau nyari stasionernya, ya. Berarti ini 3x kuadrat plus 18x plus 15 sama dengan 0. Kita bagi 3. Berarti x kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0, ya. Di sini kita peroleh x plus 1 kalikan x plus 5 sama dengan 0. Di sini kita punya x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 5. Nah, kita taruh di sini, kan? Taruh di sini, nanti ada min 1, ada min 5, ya. Begini. Nah, di sini kita taruh tandanya, berarti di sini adalah plus, di sini min, di sini plus. Dari ini nanti kita peroleh gambarnya seperti ini, ya. Nah, naik, turun, naik lagi. Nah, kemudian kita lihat di sini di ujung-ujung interval. Ya, tadi suruh menentukan nilai ujung interval. Berarti kita buat di sini cari f min 5 dulu, ya. F min 5 kita masukkan. Berarti sama dengan min 5 pangkat 3 ditambah 9 kali min 5 pangkat 2 ditambah 15 kalikan min 5 ditambah 4 sama dengan ini min 125 ditambah 9 kali 25 berarti 225 dikurangi 75 ditambah 4, ya. Ini menjadi minus 200, berarti ini menjadi 29. Itu untuk f min 5, ya. Kemudian f min 1 dicari. F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 9 kali min 1 pangkat 2 plus 15 kalikan min 1 sama ditambah 4. Berarti ini min 1 ditambah 9 kurangi 15 ditambah 4. Itu sama dengan min 16, ini 13, berarti min 3, ya.
Nah, ini nilai untuk di sini maksimum sama minimumnya ini. Nah, kemudian kita harus cek di sini ya, di X sama dengan min 6 sama X sama dengan 0. Nah, cari di sini F min 6-nya berapa? Nah, ini sama dengan min 6 pangkatkan 3 ditambah 9 kali min 6 pangkat 2 ditambah 15 kalikan min 6 ditambah 4 itu sama dengan minus 216 ditambah 9 kali 36. 9 kali 36 dikurangi 60 berarti ini 90 plus 4. Ini sama dengan 22 ya. Kemudian kita cek F0. Berarti F0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 4 ya. Kemudian sekarang kita bandingkan di sini ya. Kita punya nilai ada 29. Kemudian ada min 3. Ada 4. Ada juga 22 ini. Nah, sekarang kita bandingkan yang maksimum di mana, minimum di mana. Nah, ternyata yang maksimum adalah di min 5 ya, sesuai di sini. Berarti ini adalah maksimumnya. Ini maksimumnya di sini di X sama dengan min 5. Kemudian minimumnya di sini. Nah, minimumnya di sini ini ya. Sehingga kita peroleh nilai maksimumnya adalah merupakan titik ekstrimnya ya, titik balik maksimum. Nilai minimumnya juga merupakan titik balik minimumnya ya, yang ada di ujung-ujung interval, bukan merupakan nilai maksimum ataupun minimum. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu X-nya lebih dari sama dengan min 3 dan kurang dari sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah cari F0 ya, sama dengan 4. Kemudian F min 1 sama dengan min 3. Ya, sekarang kita cari F min 3-nya berapa, karena ini di ujung interval ya. Itu sama dengan min 3 pangkatkan 3 ditambah 9 kali min 3 pangkat 2 plus 15 kalikan min 3 ditambah 4 sama dengan min 27 tambah 81 min 45 plus 4. Di sini berarti sama dengan kemudian 13 ya berarti ya. Kemudian kita bandingkan, ada 4, ada min 3, ada 13. Nah, ada 4 min 3 sama 13. Nah, jadinya maksimumnya di mana? Maksimumnya adalah nilai maksimumnya adalah 13, kemudian minimumnya masih di situ, di titik balik minimumnya ya. Sehingga maksimumnya ada di ujung interval, yaitu di min 3. Nah, di X sama dengan min 3. Ini minimumnya masih di sini, di min 1 ya. Kemudian yang C tadi intervalnya dari berapa tadi? Min 3 X, ini min 2. Nah, ini berarti di sini min 3 sampai min 2. Nah, karena tadi kita peroleh nilai untuk stasionernya ya, itu adalah min 5 sama min 1 ya. Min 5, di sini ada min 1. Di sini plus min plus begitu, ini naik turun naik. Nah, maka kalau di sini ini adalah min 3 sampai min 2, berarti hanya di sini ini. Nah, bisa kita pastikan berarti nanti maksimumnya di min 3, minimumnya di sini, karena kita sudah tahu karakteristik dari grafik tersebut. Maka nanti tinggal membandingkan antara nilai di ujung-ujung interval. Ini tadi 13, kemudian cari F min 2-nya. Berarti min 2 pangkatkan 3
ditambah 9 kali min 2 pangkat 2 plus 15 kalikan min 2 ditambah 4 ya, berarti min 8 plus 36 dikurangi 30 ditambah 4 berarti sama dengan min 38 tambah 36 berarti min 2 tambah 4 berarti sama dengan 2 ya. Ini di sini maksimum. Nah, di sini adalah minimumnya. Jadi tergantung interval-intervalnya ya. Oke, untuk sementara ini nanti kita lanjutkan lagi.